Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati untuk menerima pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini agar kami dapat mengerti kehendak-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini, jangan mencari pertolongan kepada dunia. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Saudaraku, pada suatu ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menyuruhnya keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya. "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu pergilah Abraham bersama Sarai istrinya dan Lot dengan beberapa orang dan segala harta benda mereka. Abraham berjalan terus dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb, suatu wilayah padang pasir di Israel Selatan. Setelah sampai di tempat itu terjadilah kelaparan yang hebat. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri Abraham, "Tuhan, aku sudah taat, aku sudah melayani Engkau, tetapi mengapa hal-hal yang tak menyenangkan terjadi? Mengapa aku harus dihadapkan pada situasi yang teramat sulit seperti ini?" Kemudian karena kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Dengan kata lain, ketika mengalami masalah yang berat, Abraham meminta pertolongan ke Mesir. Mesir adalah lambang dunia. Saudaraku, Abraham pergi ke Mesir bukan atas petunjuk dari Tuhan, tetapi atas kehendaknya sendiri. Pada waktu itu, iman Abraham belum bertumbuh sehebat yang dikisahkan dalam Alkitab, di mana ia di kemudian hari disebut Bapa orang percaya. Dalam situasi-situasi sulit, Abraham lebih berharap kepada Mesir daripada berharap kepada Tuhan. Abraham mencoba mencari jalan keluar untuk masalahnya dengan mengandalkan jalan pikirannya sendiri yang terbatas. Karena keadaannya sangat mendesak dan demi mendapatkan pertolongan secara instan, Abraham bahkan berani berbohong kepada Firaun dengan mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya.
sehingga Sarah pun diambil istri oleh Firaun. Namun oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan semata, akhirnya rumah tangga Abraham dipulihkan. Sarai kembali kepada Abraham. Saudaraku, berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari proses pendewasaan iman kita. Karena itu Tuhan mengajar kita untuk berseru kepadanya dan berharap hanya kepadanya saja, bukan kepada orang lain seperti tertulis. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara-saudaraku, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena pertolongannya itu cukup bagi kita. Jangan mencari pertolongan kepada dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami tetap memiliki iman yang teguh dan berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.